Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisnya dimulai dengan garis baru. Menurut Ramlan, sebuah paragraf selalu memiliki ide pokok yang merupakan inti dari informasi yang diungkapkan dalam paragraf. Sehubungan dengan itu, Handayani juga mengatakan perihal pentingnya ide dalam sebuah paragraf. Ia menyatakan paragraf atau alinea adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah gagasan atau ide. Nah, menurut Akhadia dalam Nasuja Rohmadi dan Wahyudi, paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah pikiran. Dalam paragraf terkandung satu buah pikiran yang didukung oleh sebuah kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat mengenal, kalimat utama atau kalimat topik, kalimat-kalimat penjelas, sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Sementara itu, menurut Boris Karloff, paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat. Alinea juga merupakan himpunan dari kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Setiap paragraf mengandung satu gagasan dasar dan sejumlah gagasan pengembang. Gagasan dasar itu dikemukakan ke dalam kalimat topik. Gagasan pengembang dikemukakan ke dalam kalimat pengembang. Kalimat satu dengan yang lain saling berhubungan. Kemudian fungsi paragraf. Nah, yang pertama adalah untuk menjelaskan keseluruhan ide-ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Yang kedua, untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Yang ketiga atau yang terakhir adalah untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. Nah, selanjutnya kita masuk di jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan teknik pemaparannya. Yang pertama adalah paragraf naratif. Nah, apa sih paragraf naratif? Paragraf naratif merupakan paragraf yang berkaitan dengan penceritaan atau pendongengan. Penggunaan paragraf naratif yaitu di dalam cerita pendek, novel, dan hikayat. Paragraf naratif digunakan untuk menghibur para pembaca. Selain itu, paragraf naratif juga digunakan untuk memberikan suasana yang sama seperti di dalam cerita kepada para pembaca. Penggunaan paragraf naratif juga dapat memunculkan imajinasi di pikiran para pembaca. Yang kedua adalah paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif juga disebut sebagai paragraf lukisan. Fungsi dari paragraf deskriptif adalah memberikan gambaran tentang segala hal yang terlihat oleh penulisnya. Penulisan paragraf deskriptif disesuaikan dengan tata ruang atau tata letak objek yang dituliskan. Paragraf deskriptif dapat disajikan secara berurutan tempat maupun berurutan waktu dan sebaliknya. Penulisan paragraf deskriptif sepenuhnya memanfaatkan panca indera sebagai penggambar kondisi yang ingin disampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah paragraf ekspositoris. Paragraf ekspositoris disebut juga sebagai paragraf paparan. Penulisan paragraf ekspositoris ditunjukkan untuk menampilkan atau memaparkan sosok objek tertentu yang hendak dituliskan. Paragraf ekspositoris hanya menyajikan satu unsur dari objek. Teknik pengembangan paragraf ekspositoris menggunakan analisis urutan kejadian ataupun analisis tata ruang. Kemudian yang selanjutnya adalah paragraf argumentatif. Apa sih paragraf argumentatif ini? Paragraf argumentatif dapat
juga disebut dengan paragraf persuasif. Penulisan paragraf argumentatif adalah untuk membujuk dan meyakinkan pembaca mengenai pentingnya objek tertentu yang dijelaskan dalam paragraf. Paragraf argumentatif ini banyak digunakan untuk memberikan anjuran tentang sesuatu hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat paragraf. Syarat paragraf yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan yaitu tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik, di mana fungsinya yaitu mengembangkan topik tersebut. Yang kedua, kepaduan. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf adalah memiliki koherensi atau kepaduan. Satu paragraf bukanlah merupakan tumpukan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri atau terlepas, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang kejelasan kalimat tersebut. Keberurutan. Dalam menulis paragraf, penulis harus menggunakan pola penulisan yang menyampaikan informasi secara berurutan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu pola klimaks anti-klimaks. Pola tersebut adalah suatu paragraf yang mengandung gagasan utama untuk diperinci, mulai dari bawah hingga puncak atau yang paling atas. Yang kedua, pola sudut pandang. Pola sudut pandang ini ialah jenis pola paragraf yang berhubungan dengan sudut pandang atau posisi penulis dengan berdasarkan pada persepsi di dalam karangan tersebut. Yang ketiga, pola pertentangan dan perbandingan. Pengertian pola perbandingan ialah sebuah pola yang membandingkan dua objek atau lebih dengan persamaan tertentu dalam satu paragraf. Pola analogi. Macam pola pengembangan paragraf selanjutnya ialah pola analogi. Pengertian pola analogi bisa dibilang seperti perbandingan dua objek atau hal yang dinalar atau diungkapkan dengan berbagai persamaan yang dimiliki. Selanjutnya, pola contoh. Pengertian pola contoh ini adalah sebuah pola paragraf yang gagasan utamanya diperjelas atau diterangkan lagi melalui beberapa ilustrasi atau sebuah contoh. Selanjutnya, pola kausalitas. Jenis pola paragraf ini dapat dibagi menjadi pola, yaitu pola akibat, sebab, dan pola sebab akibat. Pengertian pola sebab akibat ialah sebuah pola dalam paragraf yang mengandung sebab di awal kalimatnya dan diakhiri dengan akibat sebagai kesimpulan kalimat utamanya. Sedangkan pengertian pola akibat sebab adalah sebuah pola paragraf yang berisi akibat-akibat dalam kalimat khusus dan disertai dengan sebab di kalimat umumnya sebagai kesimpulan. Selanjutnya, pola generalisasi. Pola generalisasi ialah sebuah pola paragraf yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui penalaran referensi. Selanjutnya, pola klasifikasi. Pengertiannya adalah sebuah pola yang memiliki berbagai objek atau hal untuk dikelompokkan dalam suatu kategori karena mempunyai persamaan tertentu. Selanjutnya, pola definisi luas. Istilah globalisasi dapat diartikan sebagai ketergantungan dan keterkaitan antar manusia dan antar bangsa di dunia dengan kerjasama investasi,